Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutomo Wijaya dari Ekonomi Syariah AK, NIM 4011903333. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil resum saya dari pertemuan 9 sampai 11. Yang pertama itu konsep kepemilikan, faktor produksi, dan teori Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin didasarkan pada sejumlah asumsi dengan tujuan menyederhanakan, artinya menjelaskan suatu teori dengan lebih sederhana dan dalam perspektif yang lebih baik, yang akan membuat presentasi lebih lancar dan lebih pada intinya. Lalu asumsi teori dari Hexer-Ohlin. Yang pertama itu adalah ada dua negara dan dua komoditas dan dua faktor produksi. Yang kedua, kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komoditas X merupakan padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, adanya mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Yang kesembilan, tidak adanya biaya transportasi, tarif, dan penghalangan lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang ke-10, semua sumber daya sepenuhnya digunakan kedua negara. Yang ke-11, perdagangan internasional antara dua negara seimbang. Lalu, intensitas faktor produksi, kelimpahan faktor produksi, dan bentuk garis batas produksi. Intensitas faktor produksi dalam dunia komoditas X dan Y dan dua faktor tenaga kerja dan modal, dapat dikatakan bahwa komoditas Y adalah padat modal tenaga kerja yang digunakan dalam produk X, misalnya 2 unit dan 2 unit tenaga kerja yang ditentukan untuk memproduksi suatu unit komoditas Y. Rasio modal tenaga kerja adalah 1. Lalu, kelimpahan faktor produksi. Menurut definisi, dalam hal unit fisik, negara 2 memiliki modal yang berlimpah jika rasio dari jumlah total modal dengan jumlah total tenaga kerja tersedia di negara 2 lebih besar daripada negara 1. Lalu selanjutnya, kelimpahan faktor produksi dan bentuk garis batas produksinya. Karena negara 2 adalah negara dengan K yang berlimpah dan komoditas Y adalah komoditas K intensif, negara 2 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas Y di negara 1. Di sisi lain, karena negara 1 adalah negara L berlimpah dan komoditas X adalah komoditas L intensif, negara 1 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas X daripada negara 2. Ini memberikan garis batas produksi untuk negara 1 yang relatif datar dan lebih lebar dari garis batas produksi negara 2 jika diukur pada komoditas X sepanjang sumbu horizontal. Lalu, faktor bawaan dari teori Hexer-Ohlin. Teorema Hexer-Ohlin, komparatif dan perdagangan internasional. Untuk alasan ini, model HO sering disebut sebagai faktor produksi proporsi atau faktor produksi bawaan. Artinya, setiap negara mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor komoditas yang intensif, dalam faktor produksi yang relatif berlimpah dan murah, dan mengimpor komoditas yang intensif, dalam faktor produksi yang relatif langka dan mahal. Lalu, kerangka ekuilibrium umum teori Hexer-Ohlin.
Sifat equilibrium umum teori HO dapat divisualisasikan dan dijelaskan dengan mulai dari sudut kanan bawah diagram. Kita melihat bahwa selera dari distribusi dalam kepemilikan faktor produksi, yaitu distribusi pendapatan, bersama menentukan permintaan untuk komoditas. Lalu, ilustrasi teori Heckscher-Ohlin. Teori HO diilustrasikan dalam gambar 5.4. Panel kiri dari gambar menunjukkan garis batas produksi negara 1 dan negara 2, seperti pada gambar 5.2, sebagaimana ditunjukkan dalam bagian 5.3c. Garis batas produksi negara 1 melengkung mendekati sumbu X karena komoditas S adalah komoditas L intensif. Negara 1 adalah negara dengan L berlimpah dan kedua negara menggunakan teknologi yang sama. Selain itu, karena kedua negara memiliki selera yang sama, mereka menggunakan kurva indifferent yang sama. Kurva indifferent 1 bersinggungan dengan garis batas produksi negara 1 di titik A dan garis batas produksi di negara 2 di titik A. Kurva indifferent 1 adalah kurva indifferent tertinggi yang dapat dicapai negara 1 dan 2 dalam isolasi, dan titik A dan A mewakili titik equilibrium mereka dalam produksi dan konsumsi pada kondisi tidak ada perdagangan. Perhatikan bahwa meskipun kita diasumsikan bahwa kedua negara memiliki selera kurva indifferent yang identik. Penyeimbang harga faktor produksi dan distribusi pendapatan. Teori penyeimbang harga produksi dapat menyatakan teorema penyeimbang harga faktor produksi sebagai berikut. Perdagangan internasional akan membawa pemetaan dalam hasil relatif dan absolut untuk faktor homogen di berbagai negara. Dengan demikian, perdagangan internasional adalah pengganti mobilitas internasional dari faktor produksi. Lalu, penyeimbang harga faktor produksi relatif dan absolut menunjukkan dengan grafik bahwa harga faktor produksi relatif keseimbangan kedudukannya melalui perdagangan kedua negara. Pada grafik di bawah ini, harga relatif tenaga kerja diukur sepanjang sumbu horizontal, dan harga komoditas relatif diukur sepanjang sumbu vertikal, karena setiap negara beroperasi di bawah persaingan sempurna dan menggunakan teknologi yang sama. Ada hubungan satu antara titik W dan PX, artinya masing-masing rasio W atau R dikaitkan dengan rasio PX atau PY tertentu. Selanjutnya, pengaruh perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Karena di negara maju, faktor modal relatif berlimpah, perdagangan internasional cenderung mengurangi pendapatan real tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan real pemilikan modal. Inilah sebab mengapa serikat buruh di negara maju umumnya mendukung pembatasan perdagangan. Di sisi lain, di negara-negara kurang maju, tenaga kerja adalah faktor produksi yang cukup berlimpah dan perdagangan internasional akan meningkatkan pendapatan real tenaga kerja dan mengurangi pendapatan real pemilik modal. Modal faktor produksi spesifik. Pengaruh perdagangan internasional pada distribusi pendapatan yang dibahas di bagian sebelumnya didasarkan pada asumsi bahwa faktor produksi berpindah secara sempurna di antara distribusi industri dan sektor dalam satu negara. Meskipun hal ini benar dalam jangka panjang, hal ini mungkin tidak bebas bergerak atau terkonsentrasi untuk beberapa industri atau sektor saja. Dalam hal ini, kesimpulan dari model Heckscher-Ohlin tentang efek perdagangan internasional pada distribusi perlu dimodifikasi seperti yang dijelaskan oleh model faktor produksi spesifik. Relevansi empiris. Dari hal tersebut, banyak asumsi yang digunakan dalam teori HOS tidak terjadi atau terpenuhi dalam dunia nyata. Misalnya, negara tidak menggunakan teknologi yang sama persis, dan biaya transportasi dan hambatan perdagangan mencegah pemerataan harga komoditas relatif di negara-negara yang berbeda.
Selain itu, banyaknya industri beroperasi di bawah kondisi persaingan tidak sempurna dan skala hasil dan tidak konstan. Seharusnya hal ini tidak mengherankan karena berbagai sebab yang diuraikan di atas, bahwa perdagangan internasional belum dapat menyeimbangi upah dan suku bunga untuk faktor produksi yang homogen di berbagai negara yang berbeda. Lalu bab selanjutnya adalah ekuilibrium umum dan parsial. Perpotongan kurva penawaran ekspor kedua negara mendefinisikan harga komoditas ekuilibrium relatif di mana perdagangan berlangsung di antara mereka. Karena hanya dengan adanya ekuilibrium harga akan seimbang antara kedua negara. Lalu ekuilibrium umum. Dari gambar di samping, dalam kurva di samping merupakan garis penawaran ekspor negara 1 dan negara 2. Kurva tersebut berpotongan pada titik E dan menetapkan harga komoditas ekuilibrium relatif pada PB sama dengan 1. Hal ini dikarenakan negara 1 menawarkan pertukaran 60X untuk 60Y, dan negara 2 menawarkan persis 60Y untuk 60X. Hal ini yang menyebabkan keseimbangan harga atau ekuilibrium. Kedua negara mendapatkan keuntungan yang sama dan perdagangan cece. Selanjutnya, dari gambar sebelumnya perhatikan PX per PY-nya. Perdagangan tersebut tidak akan berada dalam keseimbangan. Lalu karena hal ini terjadi, maka negara 1 akan memasok lebih banyak komoditas X untuk ekspor, sementara negara 2 akan mengurangi permintaan impor untuk komoditas X. Hubungan antara analisis ekuilibrium umum dengan parsial. Pada gambar di samping, kurva di samping adalah gambar ekuilibrium untuk kedua negara dengan kurva penawaran dan permintaan, yang kemudian akan menunjukkan hubungan antara analisis ekuilibrium umum dan ekuilibrium parsial. S mengacu pada kurva penawaran ekspor komoditas X negara Q, sedangkan D mengacu pada permintaan negara 2 untuk komoditas X pada negara 1, yang mana S dan D berasal dari panel pembahasan sebelumnya. Lalu, dari gambar sebelumnya, S dan D berpotongan di titik E, yang menentukan PX per PY ekuilibrium 1 dengan jumlah ekspor ekuilibrium adalah 60%. Dari analisis ekuilibrium parsial sering digunakan sebagai pendekatan pertama, tetapi untuk jawaban yang lengkap dan penuh, analisis ekuilibrium yang lebih rumit lah yang biasanya diperlukan. Yang kedua, hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Pertumbuhan faktor produksi. Seiring berjalannya waktu, populasi suatu negara biasanya akan berkembang. Bersama dengan itu, berkembang pula ukuran angkatan kerjanya. Begitu pula dengan memanfaatkan sebagian dari sumber daya untuk menghasilkan peralatan modal, negara meningkatkan persediaan modalnya. Lalu macam-macam komoditas. Yang pertama itu pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal dari waktu ke waktu. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu menyebabkan batas produksi negara bergeser. Jenis dan tingkat pergeseran tergantung pada tingkat pertumbuhan L dan K. Jika L dan K tumbuh pada tingkat yang sama, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dan melaju sebesar laju pertumbuhan faktor produksinya. Akibatnya kemiringan batas produksi lama dan baru akan sama pada setiap titik di mana mereka dipotong oleh garis titik asal. Ini adalah kasus pertumbuhan yang seimbang. Lalu teorema RYBC CYNNSKI. Teori ini mendalilkan bahwa pada harga komoditas konstan,
Peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dan dari komoditas yang padat dalam faktor itu dengan proporsi yang lebih besar dan akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Kemajuan teknis. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatan pendapatan per kapita real di negara-negara industri adalah karena kemajuan teknik dan sedikit dikarenakan akumulasi modal. Namun analisis kemajuan jauh lebih kompleks daripada analisis pertumbuhan faktor produksi karena adanya banyak definisi dan jenis kemajuan teknis, dan mereka dapat terjadi pada tingkat yang berbeda dalam produksi salah satu atau kedua komoditas. Pertumbuhan dan perdagangan bagi negara kecil. Pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan. Dengan demikian, produksi dan konsumsi dapat dikatakan pro-perdagangan jika mereka menyebabkan peningkatan lebih besar dari peningkatan proporsional dalam perdagangan pada harga komoditas relatif konstan. Anti-perdagangan atau netral. Produksi dikatakan pro-perdagangan jika output dan komoditas yang dapat diekspor negara itu meningkat secara proporsional lebih dari output komoditas yang diimpornya. Konsumsi dikatakan pro-perdagangan jika konsumsi negara terhadap komoditas yang diimpor meningkat secara proporsional lebih dari konsumsi komoditas yang diekspor negara tersebut. Kemajuan teknik perdagangan dan kesejahteraan. Kemajuan teknis netral pada tingkat yang sama dalam produksi kedua komoditas mengarah ke ekspansi proporsional dalam output dari kedua komoditas pada harga komoditas relatif yang konstan. Jika konsumsi setiap komoditas juga meningkat secara proporsional di negara ini, volume perdagangan akan meningkat pada laju yang sama dengan nilai tukar yang konstan. Pertumbuhan dan perdagangan bagi negara besar, pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara. Jika pertumbuhan terlepas dari sumber atau jenisnya, peningkatan volume perdagangan negara pada kondisi harga konstan. Nilai tukar suatu negara akan cenderung memburuk. Di sisi lain, jika pertumbuhan mengurangi volume perdagangan suatu negara pada kondisi harga konstan, nilai tukar suatu negara akan cenderung membaik. Hal ini disebut sebagai efek nilai tukar dari pertumbuhan. Lalu pertumbuhan immiserizing. Bahkan walaupun efek kekayaan dengan sendirinya cenderung meningkat, kesejahteraan negara nilai tukar mungkin memburuk sebegitu banyaknya sehingga menyebabkan penurunan dalam kesejahteraan negara. Kasus ini disebut pertumbuhan immiserizing. Pertama kali diperkenalkan oleh Jagdish Bhagawati. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf juga apabila dalam presentasi saya terdapat banyak sekali gangguan karena HP saya yang kurang memadai juga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.